Saat senja mulai turun dan suara azan maghrib terdengar dari kejauhan, Jarwo membereskan peralatannya. Ia menyapu pandangannya ke hasil kerja hari itu. Pagar belakang yang mulai meninggi dan terlihat kokoh. Senyum kecil tersungging di wajahnya, merasa puas dengan pekerjaannya. Bu Amel keluar dari rumah dengan langkah pelan, mengenakan pakaian santai, terlihat lebih tenang dibandingkan sebelumnya. "Pak Jarwo," panggil Bu Amel lembut. Jarwo menoleh. "Iya Bu, ada apa?" "Saya cuma mau bilang, mungkin setelah pagar ini selesai, masih ada beberapa bagian rumah yang perlu diperbaiki. Jadi kemungkinan kerjaan Bapak di sini masih cukup panjang," ujar Bu Amel dengan senyum tipis. Mendengar itu, hati Jarwo sedikit lega. Ia tahu pekerjaan ini adalah berkah besar, apalagi di saat banyak tukang lain kesulitan mendapat proyek. "Oh, begitu Bu. Alhamdulillah kalau memang masih ada yang perlu dikerjakan. Saya siap bantu apa saja," jawab Jarwo dengan nada penuh semangat. Bu Amel mengangguk. "Iya Pak, nanti saya bicarakan lebih rinci ya. Yang penting Bapak pulang dulu dan istirahat." "Iya Bu, terima kasih banyak," ucap Jarwo sambil merapikan alat-alatnya dan memasukkannya ke dalam tas kerjanya. Bu Amel memperhatikan Jarwo dari dekat. Ia bisa merasakan ketulusan pria itu. Meski sederhana dan bersahaja, ada aura tenang yang membuatnya merasa nyaman. Namun ia segera menepis pikirannya dan memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Jarwo mendorong motornya keluar dari halaman. Sebelum menyalakan mesin, ia sempat menoleh ke arah Bu Amel yang masih berdiri di dekat pintu. "Saya pamit dulu Bu, besok pagi saya datang lagi," katanya sambil menatap penuh hormat. Bu Amel mengangguk. "Hati-hati di jalan Pak Jarwo." "Siap Bu, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Jarwo melaju perlahan dengan motornya, meninggalkan rumah besar itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ia bersyukur karena pekerjaannya tampaknya akan berlangsung lama. Tetapi di sisi lain, ia tidak bisa menghilangkan rasa tidak nyaman setiap kali memikirkan Bu Amel. Ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Namun ia mencoba menepisnya dengan zikir sepanjang perjalanan. Di rumahnya, Aminah sudah menunggu dengan penuh perhatian. Sore itu seperti biasa, Aminah ingin tahu tentang pekerjaan suaminya. Tetapi Jarwo merasa masih belum perlu menceritakan semuanya. Baginya, Aminah tidak perlu tahu hal-hal yang bisa membuatnya khawatir atau cemburu. "Alhamdulillah kerjaannya lancar. Bu Amel orangnya baik kok. Kayaknya nanti saya masih lama kerja di sana," ujar Jarwo ketika Aminah bertanya. Aminah tersenyum lega. "Syukur ya Pak, yang penting kerjaan lancar dan rezeki berkah." "Iya Bu, insya Allah," jawab Jarwo sambil merebahkan tubuhnya di kursi. Malam itu Jarwo berusaha mengalihkan pikirannya pada keluarga dan rencana pekerjaannya keesokan hari. Tetapi bayangan Bu Amel masih saja sesekali melintas di benaknya. Sementara itu di rumahnya, Bu Amel juga duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong, memikirkan perasaannya yang semakin sulit ia pahami. Setelah makan malam, Aminah pergi ke dapur untuk mencuci piring. Saat itu ia melihat kotak bekal Jarwo yang masih utuh di atas meja. Hal itu membuatnya heran sekaligus sedikit kesal. "Pak, sini sebentar," panggil Aminah dengan nada serius. Jarwo yang sedang meregangkan tubuh di ruang tamu langsung berdiri dan menuju dapur. "Ada apa Bu?" tanyanya bingung. Aminah mengangkat kotak bekal yang masih rapi itu. "Ini bekal yang tadi saya siapkan buat Bapak, kenapa nggak dimakan? Bapak nggak lapar atau gimana?" Jarwo menggaruk kepala, merasa canggung. "Oh, itu Bu, tadi saya sebenarnya mau makan, tapi Bu Amel ngajak makan bareng di dalam rumah. Ya saya nggak enak nolak, jadi makan di sana." Aminah mengerutkan alis. "Makan bareng di rumah majikan? Kok aneh ya? Biasanya kan majikan nggak begitu. Apa nggak ada alasan lain Pak?" Jarwo tersenyum menenangkan. "Nggak ada Bu, serius. Mungkin Bu Amel cuma merasa kasihan aja, lihat saya kerja di luar panas-panasan. Makanya dia ngajak makan di ruang makan, biar lebih nyaman." Aminah mendesah, masih terlihat sedikit kesal. "Tapi kan Pak, bekal ini saya siapkan dengan niat supaya Bapak bisa makan enak di tempat kerja.
Rasanya kok ya nggak dihargai? Jarwo segera mendekat dan memegang bahu istrinya. Bu, jangan berpikir begitu ya. Bekal dari ibu itu tetap berarti buat saya. Cuma tadi keadaannya nggak memungkinkan. Kalau saya nolak makan sama majikan, nanti malah dianggap nggak sopan. Aminah menatap suaminya. Raut wajahnya menunjukkan sedikit kecemburuan. Tapi Pak, kalau terus-terusan begini, saya takut ada apa-apa. Bapak tahu kan perasaan saya? Jarwo menghela napas panjang dan mencoba tersenyum lembut. Bu, saya ngerti perasaan ibu. Tapi saya janji, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Bu Amel itu orangnya baik, nggak aneh-aneh. Saya kerja di sana cuma cari rezeki halal buat keluarga kita, nggak lebih. Aminah terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ya sudah, saya percaya sama Bapak. Tapi jangan sampai mengecewakan saya ya. Insya Allah Bu, Bapak nggak akan macem-macem, kata Jarwo meyakinkan. Aminah akhirnya tersenyum kecil, meski dalam hatinya masih ada sedikit rasa tidak nyaman. Namun ia mencoba percaya pada suaminya. Setelah itu ia kembali mencuci piring, sementara Jarwo kembali ke ruang tamu, merasa lega karena berhasil meredakan suasana. Namun dalam hati kecilnya, Jarwo tahu bahwa ia harus lebih berhati-hati. Ia tidak ingin membuat Aminah merasa cemburu atau khawatir, apalagi sampai menimbulkan masalah di rumah tangga mereka. Tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan Bu Amel, terutama setelah mengetahui apa yang sedang dialaminya. Di rumahnya yang sunyi, Bu Amel duduk sendirian di sofa ruang keluarga. Matanya sembab, bekas tangisannya masih jelas terlihat. Ia mencoba menenangkan diri dengan menonton film di salah satu platform digital favoritnya, berharap suasana hatinya sedikit membaik. Film yang ia pilih adalah genre romantis. Awalnya ceritanya manis dan menghibur, tapi di tengah film muncul adegan panas antara dua tokoh utama. Napas Bu Amel seketika tercekat. Ia mencoba mengalihkan pandangannya, tetapi pikirannya mulai mengembara tanpa kendali. Bayangan Pak Jarwo dengan tubuh kekarnya yang berkeringat saat bekerja di halaman belakang tiba-tiba muncul dalam benaknya. Ia teringat momen ketika dirinya tergelincir di kamar mandi dan digendong oleh pria itu. Sentuhan hangat Jarwo meski sederhana terasa membekas di kulitnya. Bu Amel menggigit bibir bawahnya, mencoba melawan perasaan yang mulai menyeruak di hatinya. Apa yang aku pikirkan ini? Dia cuma tukang, dia suami orang. Gumamnya dengan suara lirih berusaha menyadarkan dirinya sendiri. Namun semakin ia berusaha melupakan, semakin jelas gambaran tentang Jarwo muncul di pikirannya. Ia memejamkan mata, berharap itu hanya perasaan sesaat. Tetapi kesepian yang ia rasakan selama ini seperti menemukan celah untuk menyerang. Bu Amel mematikan film tersebut dengan kasar, melempar remote ke sofa, lalu berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Tangannya gemetar saat memegang gelas, dan ia memandang ke arah jendela. Tempat bayangan dirinya bersama Jarwo terlintas seperti adegan di film tadi. Kenapa aku begini? Ini salah. Salah. Bu Amel berbisik pada dirinya sendiri, air mata kembali mengalir di pipinya. Ia berjalan ke kamar dan merebahkan diri di tempat tidur, memeluk bantal erat-erat. Dalam hati, ia mencoba mengendalikan perasaan dan pikirannya. Tetapi rasa hangat yang ditinggalkan Jarwo akan terus menghantui, membuatnya semakin sulit untuk kembali tenang. Malam itu, Bu Amel berjuang keras melawan rasa kesepian yang mulai berubah menjadi sesuatu yang tidak ia mengerti. Dalam keheningan, ia menangis sampai tertidur. Sementara pikirannya tetap terjebak antara kenyataan yang ia hadapi dan khayalan yang mulai tak terkendali. Pagi itu, sinar matahari mulai menembus jendela rumah kecil Pak Jarwo. Ia sudah bersiap dengan perlengkapan kerjanya, mengenakan topi dan sepatu bot, bersiap untuk melanjutkan pekerjaannya di rumah Bu Amel. Namun sebelum ia sempat bergegas keluar, Aminah memanggilnya dari dapur sambil membawa bekal makan siang dalam wadah plastik. "Pak, sini dulu," ujar Aminah dengan nada sedikit tegas. Jarwo mendekat sambil tersenyum. "Iya Bu, ada apa?" Aminah menyerahkan bekal itu padanya. "Ini bekalnya, jangan lupa dimakan ya." Jarwo menerima bekal itu dengan patuh. "Iya Bu, pasti saya makan." Tapi Aminah menatapnya dengan serius. "Tapi Pak, jangan sampai kejadian kemarin terulang lagi Pak." Jarwo mengernyitkan dahi.
Maksud ibu kejadian apa? Kemarin bekal yang saya siapkan gak dimakan sama sekali. Bapak malah makan di rumah Bu Amel. Saya gak bilang itu salah, tapi saya rasa gak wajar. Jawab Aminah dengan nada yang mulai mengandung kekhawatiran. Jarwo menarik napas panjang, mencoba menenangkan istrinya. Bu, kan saya sudah bilang, itu karena situasinya aja. Kalau saya nolak ajakan Bu Amel, nanti malah dianggap gak sopan. Saya cuma berusaha menghormati dia sebagai majikan. Tapi Pak, sela Aminah, saya ini istri Bapak. Rasanya gak enak kalau makanan yang saya siapkan dengan niat baik malah diabaikan. Apalagi saya ini perempuan. Saya tahu gimana perasaan seorang wanita kalau sudah terlalu dekat dengan pria lain. Jarwo terdiam sejenak, lalu menatap istrinya dengan lembut. Bu, saya paham kekhawatiran ibu. Tapi percayalah, saya ini kerja buat keluarga kita, buat ibu, buat anak-anak. Saya nggak akan pernah melakukan sesuatu yang bisa merusak semua yang sudah kita bangun selama ini. Aminah menatap mata suaminya, berusaha mencari kejujuran di dalamnya. Janji ya Pak, jangan sampai Bapak bikin saya kecewa. Janji Bu, Ibu nggak usah khawatir, jawab Jarwo tegas. Aminah menghela napas dan akhirnya tersenyum tipis. Baiklah, saya percaya sama Bapak. Tapi sekali lagi, jangan lupa makan bekalnya. Itu buat tenaga Bapak juga. Jarwo mengangguk sambil mengangkat bekalnya. Iya Bu, ini bekalnya pasti saya makan. Terima kasih ya. Bapak hati-hati di jalan, pesan Aminah sambil mengantar suaminya ke depan pintu. Jarwo menyalakan motornya dan melambaikan tangan. Iya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Aminah sambil memandang suaminya yang melaju pergi. Dalam hatinya, Aminah berdoa agar suaminya tetap setia dan tidak tergoda oleh apapun di tempat kerja. Sesampainya di rumah Bu Amel, Jarwo memarkirkan motornya di halaman depan. Ia merasa ada yang aneh. Pagar terbuka tapi suasana rumah begitu sepi. Biasanya Bu Amel sudah menyambutnya atau memberikan arahan pekerjaan pagi itu. Jarwo memetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk setelah mendapati pintu tidak terkunci. Ia memanggil, Bu Amel, saya sudah datang Bu, apa ada di dalam? Tidak ada sahutan. Ketika Jarwo melangkah lebih jauh ke dalam rumah, matanya menangkap pemandangan Bu Amel yang terbaring di sofa ruang tengah. Wajahnya tampak pucat, matanya sembab seperti habis menangis semalaman, dan tubuhnya terlihat lemas. Bu Amel, ya Allah, kenapa ini? Jarwo segera mendekat, mencoba memastikan kondisinya. Bu Amel membuka matanya perlahan, suaranya lirih dan terdengar lemah. Pak Jarwo, maaf, saya nggak bisa keluar tadi. Badan saya rasanya nggak enak. Jarwo meletakkan tangannya di dahi Bu Amel untuk memeriksa suhu tubuhnya. Astagfirullah, Bu, panas banget ini. Sejak kapan demam? Semenjak semalam, jawab Bu Amel pelan. Saya nggak bisa tidur, terlalu banyak yang saya pikirkan. Jarwo menggeleng, merasa prihatin. Kenapa nggak ke dokter atau panggil bantuan, Bu? Ini bahaya kalau dibiarkan. Bu Amel memaksakan senyum tipis. Saya cuma butuh istirahat sebentar, Pak Jarwo. Nggak usah khawatir. Tapi nggak bisa begini terus, Bu. Saya bawain air putih dulu ya. Ibu harus minum yang banyak biar nggak dehidrasi, ujar Jarwo sambil bergegas ke dapur. Setelah kembali dengan segelas air, ia menyerahkan minuman itu kepada Bu Amel yang perlahan bangkit duduk, meski dengan sedikit gemetar. Minum Bu, jangan sampai makin parah. Bu Amel menatap Jarwo dengan mata yang sayu namun penuh terima kasih. Terima kasih Pak Jarwo, maaf ya kalau jadi merepotkan. Gak ada yang perlu dimaafkan Bu, ini sudah jadi tugas saya sebagai sesama manusia. Balas Jarwo sambil memastikan Bu Amel nyaman di sofanya. Melihat kondisi Bu Amel yang lemah, Jarwo merasa tak tega untuk melanjutkan pekerjaannya tanpa memastikan Bu Amel benar-benar dalam kondisi aman. Bu, kalau saya panggilkan dokter, Ibu gak keberatan kan? Bu Amel menggeleng pelan. Gak usah Pak Jarwo, saya hanya butuh istirahat sebentar. Tapi kalau Bapak mau, bisakah tetap di sini sebentar? Saya merasa lebih tenang kalau ada orang di sekitar. Jarwo ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk.
Baik Bu, saya akan tunggu sampai Ibu merasa lebih baik. Jarwo pun duduk di kursi dekat sofa, matanya terus memperhatikan Bu Amel yang mulai terlelap karena kelelahan. Dalam hati, Jarwo merasa bahwa situasi ini semakin membuatnya terjebak dalam dilema. Tetapi ia tak tega meninggalkan Bu Amel dalam kondisi seperti ini. Sesaat kemudian, Jarwo melangkah pelan menuju halaman belakang, berusaha tak mengganggu Bu Amel yang terlihat tertidur di sofa. Namun, baru beberapa langkah, suara pelan memanggilnya dari ruang tengah. "Pak Jarwo?" Jarwo berhenti seketika, menoleh dengan ragu. Ia melihat Bu Amel mulai bergerak, mencoba bangkit, tapi tubuhnya tampak terlalu lemah. Dengan langkah hati-hati, ia kembali mendekat. "Bu Amel, ada apa? Ibu masih lemas, lebih baik istirahat saja," katanya dengan suara penuh kekhawatiran. Bu Amel mengangkat pandangan matanya yang redup, menatap Jarwo dengan tatapan yang membuat pria itu gugup. "Saya nggak nyaman di sini. Tolong bawa saya ke kamar. Saya nggak sanggup jalan sendiri." Wajah Jarwo berubah canggung. "Ke kamar, Bu? Tapi saya nggak punya tenaga, Pak. Tolong bantu saya," potong Bu Amel dengan nada memohon. Jarwo menghela napas dalam. Ia merasa serba salah, tapi melihat kondisi Bu Amel, ia tak tega menolak. "Baik, Bu, kalau memang perlu." Ia mencoba membantu Bu Amel berdiri dengan hati-hati, tapi tubuh wanita itu terlalu lunglai untuk berdiri sendiri. Ketika Bu Amel hampir terjatuh lagi, Jarwo refleks menangkapnya. Tubuhnya tegang. "Maaf ya Pak Jarwo, merepotkan begini," gumam Bu Amel pelan. Suaranya hampir seperti bisikan. "Tidak apa-apa Bu," balas Jarwo. "Ibu istirahat saja." Melihat Bu Amel benar-benar tak mampu berdiri, Jarwo akhirnya berkata dengan nada ragu, "Sepertinya ibu perlu saya gendong." Mata Bu Amel sedikit melebar, tetapi ia mengangguk pelan. "Iya, mungkin itu yang terbaik." Jarwo menelan ludah. Dengan perlahan, ia merunduk dan mengangkat tubuh Bu Amel ke dalam pelukannya. Tubuh wanita itu terasa ringan, dan aroma samar parfum yang masih tertinggal membuatnya sedikit gugup. Bu Amel memejamkan mata. Kedua lengannya terkulai, tapi ia merasakan detak jantung Jarwo yang stabil. "Terima kasih Pak Jarwo," katanya lemah. Jarwo hanya mengangguk tanpa suara, mencoba memfokuskan dirinya untuk tidak terlalu memikirkan situasi ini. Ia melangkah dengan hati-hati menuju kamar Bu Amel, berusaha tak memperhatikan kontak yang terasa terlalu dekat. Ketika mereka tiba di kamar, Bu Amel menunjuk ke arah ranjang. "Taruh saya di situ, Pak." Dengan lembut, Jarwo menurunkan tubuhnya ke atas kasur. Ia mengatur posisi bantal agar Bu Amel lebih nyaman. Setelah memastikan ia dalam keadaan baik, Jarwo berdiri, mencoba menjaga jarak. "Kalau ada yang ibu butuhkan, panggil saja saya," katanya. Suaranya terdengar kaku. Namun Bu Amel tak segera menjawab. Ia hanya menatap Jarwo dengan mata yang basah, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi menahannya. Jarwo merasa tatapan itu menusuk ke dalam pikirannya, membuatnya merasa gelisah. "Pak Jarwo?" "Iya Bu." "Terima kasih. Saya nggak tahu apa jadinya kalau nggak ada Bapak." Jarwo hanya mengangguk lagi, mencoba menenangkan dirinya. "Ibu istirahat saja, saya akan kembali ke halaman belakang." Ia berbalik dan berjalan dengan cepat, mencoba menghilangkan rasa gugup yang masih membekas. Tapi saat menutup pintu kamar, bayangan Bu Amel dalam pelukannya tadi terus terngiang di benaknya, membuatnya kehilangan fokus untuk bekerja. Pagi itu, Jarwo mulai bekerja seperti biasa. Matahari mulai meninggi dan ia sudah berkonsentrasi pada pekerjaannya, memasang bata di pagar belakang dengan penuh ketelitian. Suasana tenang di halaman belakang, tetapi suara pertengkaran yang tiba-tiba terdengar di dalam rumah membuatnya menghentikan pekerjaannya sejenak. Ia mendengar Bu Amel berbicara dengan nada tinggi di telepon. Suaranya menggema hingga ke belakang. "Indra, aku capek dengan semua kebohonganmu." Suara Bu Amel terdengar penuh emosi. Jarwo menundukkan kepala, mencoba mengalihkan perhatiannya kembali ke pekerjaannya. Ia tahu itu bukan urusannya dan lebih baik tidak terlibat. Namun suara-suara itu terus mengganggu pikirannya. "Kau bilang kau di luar kota.
Tapi kenyataannya kau bersama perempuan itu kan? Suara Bu Amel semakin tinggi, penuh kemarahan dan rasa sakit. Jarwo menghela napas panjang, mencoba tetap fokus pada pekerjaannya. Ia tidak ingin mendengar lebih banyak, tapi kemudian suara Bu Amel mereda. Rumah menjadi sunyi, dan beberapa menit kemudian langkah pelan mendekat ke halaman belakang. Jarwo menoleh dan melihat Bu Amel berjalan ke arahnya. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab, bekas tangisan terlihat jelas di wajahnya. "Pak Jarwo?" Suara Bu Amel terdengar lemah. Jarwo menghentikan pekerjaannya dan berbalik sepenuhnya, menatap Bu Amel dengan khawatir. "Ibu baik-baik saja?" Namun sebelum Bu Amel sempat menjawab, tubuhnya limbung. Mata wanita itu perlahan terpejam, dan dalam hitungan detik ia jatuh ke tanah. "Bu Amel!" Jarwo berlari ke arahnya, dengan cepat menangkap tubuh Bu Amel sebelum sepenuhnya terjatuh. Jantungnya berdegup kencang saat melihat wajah pucat Bu Amel yang tak sadarkan diri. Ia menggoyang-goyangkan bahu Bu Amel dengan lembut. "Bu Amel, bangun Bu!" Namun tidak ada respon. Tanpa berpikir panjang, Jarwo mengangkat tubuh Bu Amel dalam gendongannya. Ini bukan pertama kali ia melakukannya, tapi kali ini terasa lebih mendesak. Ia berjalan cepat menuju pintu belakang, masuk ke dalam rumah, dan langsung menuju kamar Bu Amel. Setibanya di kamar, Jarwo meletakkan tubuh Bu Amel di atas ranjang dengan hati-hati. Ia segera mencari bantal untuk menopang kepalanya dan menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Wajah Bu Amel tampak lelah dan peluh tipis menghiasi dahinya. "Bu Amel, bangun Bu," ucap Jarwo belan. Suaranya penuh khawatir. Perlahan, mata Bu Amel terbuka sedikit. Ia menatap Jarwo dengan tatapan lemah. Bibirnya bergerak pelan, nyaris tak terdengar. Pak Jarwo?" "Iya Bu, saya di sini. Ibu kenapa bisa pingsan begini? Apa perlu saya panggil dokter?" Bu Amel menggeleng pelan. "Gak usah, saya cuma terlalu lelah." Jarwo duduk di sisi ranjang menatap Bu Amel yang mencoba mengatur napasnya. "Ibu istirahat saja. Kalau ada yang ibu butuhkan, panggil saya ya." Namun Bu Amel tiba-tiba meraih tangan Jarwo dengan lemah, menghentikannya yang hendak berdiri. "Pak Jarwo, jangan pergi dulu." Jarwo terdiam. Ia menatap tangan Bu Amel yang menggenggam tangannya dengan lembut, dan hati kecilnya merasa canggung. "Ibu, saya harus kembali ke pekerjaan saya." Bu Amel menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Pak Jarwo, Bapak tahu nggak? Rasanya saya nggak punya siapa-siapa lagi. Suami saya, dia..." Suara Bu Amel terhenti, tergantikan dengan isakan pelan. Jarwo tak tahu harus berkata apa. Ia hanya membiarkan Bu Amel meluapkan emosinya. "Ibu tenang dulu ya. Kalau ibu terus seperti ini, kesehatan ibu bisa makin terganggu," ujar Jarwo dengan suara pelan, mencoba menenangkan. Bu Amel melepaskan genggamannya perlahan. "Terima kasih Pak Jarwo. Bapak selalu ada untuk saya. Bahkan saat orang yang seharusnya ada, malah pergi." Jarwo mengangguk kecil, lalu berdiri. "Ibu istirahat saja. Saya kembali ke halaman belakang. Kalau butuh apa-apa, ibu panggil saja." Jarwo belum sempat melangkah keluar kamar ketika suara lemah Bu Amel menghentikannya. "Pak Jarwo," panggilnya pelan. Jarwo berbalik, bingung. "Iya Bu, ada apa lagi?" Bu Amel menunjuk ke arah lemari di sudut kamar. "Di dalam lemari itu ada minyak angin aromaterapi. Tolong ambilkan untuk saya." Jarwo mengangguk, berjalan ke arah lemari, dan membukanya. Ia menemukan botol kecil minyak angin yang dimaksud. "Ini Bu?" tanyanya memastikan. Bu Amel mengangguk pelan. "Iya, itu. Pak Jarwo, tolong bantu saya oleskan di leher dan sekitar dada saya. Rasanya sesak sekali." Jarwo membeku di tempat. Kata-kata itu membuat dadanya terasa berat. Ia tahu ini bukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan. Namun melihat kondisi Bu Amel yang lemah, ia tak tega menolak. "Bu, mungkin ibu lebih baik melakukannya sendiri. Saya nggak pantas." "Pak Jarwo," potong Bu Amel. Suaranya lirih tapi memohon. "Saya benar-benar nggak kuat. Tolonglah,
saya percaya sama Bapak. Jarwo menghela napas panjang. Hatinya bergolak, tetapi ia tak ingin terlihat kasar atau tidak peduli. Akhirnya dengan ragu, ia mendekati Bu Amel yang masih terbaring. Baik Bu, saya coba bantu. Tangannya gemetar saat membuka tutup botol minyak angin itu. Ia menuangkan sedikit di tangannya, lalu perlahan mendekati leher Bu Amel. Tapi kancing baju tidur Bu Amel yang cukup tertutup membuatnya sulit menjangkau. Bu, ini mungkin lebih baik kalau... Buka saja satu kancingnya Pak Jarwo, kata Bu Amel, hampir berbisik. Saya nggak apa-apa. Jarwo merasa seperti ingin kabur dari situ. Tapi tatapan lemah Bu Amel membuatnya tak punya pilihan. Dengan tangan gemetar, ia membuka satu kancing baju Bu Amel. Sedikit membuka area di leher dan bagian atas dadanya. Ia menelan ludah saat melihat kulit Bu Amel yang halus dan rasa canggung semakin membanjiri. Tangannya perlahan menyentuh kulit Bu Amel, mengoleskan minyak angin dengan gerakan pelan dan hati-hati. Ia mencoba menjaga jarak emosional tetapi tak bisa menghindari debaran jantungnya yang semakin kencang. Sementara itu, Bu Amel memejamkan mata, merasakan sentuhan tangan kasar Jarwo di kulitnya. Ada sesuatu yang berbeda, sebuah kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Napasnya semakin dalam, dan ia berusaha menenangkan pikirannya yang mulai berlari ke arah yang tidak-tidak. Pak Jarwo, suara Bu Amel terdengar hampir seperti bisikan. Jarwo terdiam sejenak, tangannya berhenti. Iya Bu. Bu Amel membuka matanya sedikit, menatapnya dengan tatapan yang sulit dimengerti. Terima kasih, Bapak selalu ada untuk saya. Jarwo menundukkan pandangannya, berusaha menghindari tatapan itu. Sudah Bu, ini sudah cukup saya rasa. Ibu istirahat saja sekarang. Jarwo segera menutup kembali kancing baju Bu Amel, merasa dadanya sesak dengan berbagai emosi. Ia bangkit dengan cepat, mencoba mengambil jarak. Saya ke belakang dulu kalau gitu Bu. Tanpa menunggu jawaban, ia keluar dari kamar dengan langkah terburu-buru, meninggalkan Bu Amel yang masih terbaring, tetapi dengan pikiran yang kini dipenuhi oleh perasaan yang tak bisa ia kendalikan.